السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن ولم يجعل له عوجا والذي أنزله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan serta rasa aman, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan bermajlis ilmu, yang mana dalamnya kita akan membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan fadailul Quran. Seraya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal saleh yang kita lakukan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang berhalangan hadir karena uzur syar'i, khususnya jamaah Masjid Miftahul Jannah yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit mereka dan Allah beri kesembuhan kepada mereka. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi mardana wa maradal muslimin ishfihim fa innaka antash shafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Saudara-saudara kita yang safar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka. Saudara-saudara kita yang terzalimi, yang kena musibah dimanapun mereka berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran di atas kesabaran dan Allah berikan solusi yang terbaik kepada mereka. Serta saudara-saudara kita yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya jemaah Masjid Miftahul Jannah dan juga kaum muslimin semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala terima semua amal saleh mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menjadi para syuhada dan menjadikan kuburan mereka menjadi taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa jaran khairan min jarihim wa qihim fitnatal qabri wa adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin berbahagia, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ke-8 dari kitab Arba'ina Hadisan fi Fadailil Quran. 40 hadis keutamaan Al-Quran karya Syekh Abu Muhammad Al-Bikai Asy-Syami Al-Athari hafizahullah. Yang mana hadis ini akan membicarakan tentang keutamaan membaca huruf-huruf Al-Quran, huruf demi huruf yang kita baca di dalam Al-Quran. Setelah sebelumnya pada pertemuan bulan lalu kita membahas hadis yang ke-7. Masih ingat tentang apa? Tentang perumpamaan orang mukmin dan orang munafik yang membaca dan tidak membaca Al-Quran. Orang mukmin yang membaca Al-Quran diperumpamakan dengan buah utrujah yang wangi lagi manis rasanya. Sementara orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran diibaratkan dengan at-tamr, rasanya manis tapi tidak ada aromanya. Sementara orang munafik yang membaca Al-Quran diibaratkan dengan buah ar-raihanah yang wangi tapi rasanya tidak enak. Sementara orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah hanzolah, tidak ada wanginya juga tidak enak rasanya. Dan juga kita telah membahas bahwa di antara keutamaan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, adalah bahwa kita ini telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pewaris Al-Quran. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Lalu kemudian kami wariskan Alkitab, ay Al-Quran, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Dalam tafsir dikatakan summa a'tainal Qur'ana ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami kemudian berikan kitab Al-Quran itu kepada umat Nabi Muhammad, alladzina ikhtarnahum 'alal umam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat yang lain. Lalu kemudian kita sebagai umat pewaris Al-Quran ini dibagi menjadi 3 kelompok. Faminhum zalimul li nafsih. Ada yang masuk kategori yang zalimul li nafsih. Ya, singkatnya kalau kaitannya dengan Al-Quran, ya masih belum bisa baca Quran. Itu zalimul li nafsih. Lalu kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada yang masuk kelompok muqtasid. Siapa muqtasid ini? Mereka yang sudah bisa baca Quran, ya, tapi masih belum paham maknanya. Lalu kelompok yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat. Kelompok yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, yakni mereka yang sudah mahir baca Quran lagi paham maknanya. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi. Nah, kita semua ini apa yang kita lakukan sekarang ini adalah dalam rangka untuk berfastabiqul khairat, berusaha menjadi pewaris Al-Quran yang masuk kategori yang ketiga, sabiqum bil khairat. Paling minim lah ya, muqtasid. Muqtasid, jangan sampai yang zalimun li nafsih. Kalau masih ada yang sampai zalimul li nafsih sampai dengan saat ini, maka segera bermujahadah, ya, meningkatkan diri, memantaskan diri untuk sampai pada level yang muqtasid. Itu minimal muqtasid, ya. Jangan sampai zalimun li nafsih. Nah, di akhir ayat Allah katakan zalika huwal fadlul kabir. Ya, itulah keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi kita sebagai pewaris Al-Quran ini adalah kelebihan, ya, atau fadilah, keutamaan
yang Allah berikan kepada kita sebagai umat terakhir, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian hadirin berbahagia, kita secara umum manusia yang hidup di dunia ini kaitannya dengan Al-Qur'an, an-nasu ma'al Qur'an itu dikelompokkan menjadi ada 7 kelompok. Menjadi 7 kelompok. Jadi kalau tadi pewaris Al-Qur'an itu ya ada yang masuk kategori zalimun li nafsih, kemudian muktasid dan sabiqum bil khairat. Nah, kita dalam bermuamalah dengan Al-Qur'an ini dikategorikan lagi oleh para ulama menjadi ada 7 kategori. Nah, yang pertama, kategori yang pertama ini al-qismul awal alladzina ijtahadu fi hifzihi wa qiraatihi yaumiyan wa harisu ala tadabburihi wa amilu bi ahkamihi fa haula'i fi a'la darajat ahlullah wa khassatuh. Jadi bagian yang pertama, kategori yang pertama inilah mereka yang bersungguh-sungguh setiap hari membaca dan menghafalkan Al-Qur'an, mentadaburi maknanya, ya, dan sudah hafiz 30 juz, maknanya juga sudah paham, ya. Wa amilu bi ahkamihi, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuannya. Maka inilah masuk kategori yang paling tinggi yang disebut dengan ahlullah wa khassatuh, yang nanti kita akan bahas hadisnya pada bulan yang akan datang insyaallah, ya. Ahlullah wa khassatuh yang disebut dengan keluarganya Allah dan orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-qismus tsani yang kedua adalah harasu ala hifzihi wa qiraatihi walakinnahum qasiru fi tadabburihi fa haula'i ala khairin walakinnahum fatahum khairan katsirun. Nah, ada kategori orang yang ia sudah berusaha membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Nah, sayangnya mereka masih belum memahami apa yang dibaca. Ya, sayangnya itu. Sudah mendapatkan kebaikan tapi kebaikan yang lain masih belum didapatkan. Ini kategori yang kedua oleh para ulama. Kemudian kategori yang ketiga adalah man la yaqra'ul Qur'an illa min jum'atin ila jum'ah. Suratul Kahfi misalan. Fahadha wa in kana qad ahsana min janibin walakinnahu qasira taqsiran azima. Jadi ada kelompok atau kategori orang itu yang sifatnya baca Quran itu mingguan. Enggak setiap hari, mingguan saja. Misalnya khusus dia baca Quran di malam Jumat, ya, baca surah Al-Kahfi atau baca surah Yasin, ya. Setelah itu sudah, ya, sudah nggak baca lagi, tunggu lagi minggu berikutnya. Wa in kana qad ahsana min jamid, ya, kata para ulama, memang di sisi lain itu sudah baik, tetapi walakinnahu qasiran taksiran azima, dia telah menyia-nyiakan waktu yang banyak. Artinya selain dari waktu itu kok enggak baca Quran, kok hanya fokus pada malam-malam tertentu saja atau pada surah-surah tertentu saja. Ini kategori yang ketiga. Lalu kemudian kategori yang keempat, may yaqra'ul Qur'an fil munasabat wa mata sanahat lahul fursah wa hadza yu'iddu min hijril Qur'anul ladzi nahallahu anhu fi kitabih. Jadi ada orang yang baca Quran itu pada momen-momen tertentu saja. Masih mending tadi itu sifatnya mingguan tapi rutin gitu. Kalau ini bisa jadi sebulan sekali, ya momen-momen tertentu saja. Nah, kalau orang membaca Quran hanya momen-momen tertentu saja ini, maka ia masuk kategori yang hajrul Quran. Ya. Hajrul Quran artinya orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang sudah ada dinding antara dia dengan Al-Quran itu. Inilah yang dikhawatirkan dalam ayatnya. Wattakhadul Qur'ana mahjura. Ya. Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai mahjur, mereka terhalangi daripada Al-Quran. Nah, ini al-qismur kategori yang keempat. Ada lagi kategori orang itu yang masuk kategori yang kelima, yakni may yaqra'ul Qur'an fi Ramadan faqat. Fahadha hijrul Qur'an wa hurmanun li nafs
min hadzan nuri wal huda. Jadi ada orang itu yang masuk kategori kalau baca Quran itu hanya pas bulan Ramadan saja. Ya, lewat bulan Ramadan selesai. Jadi baca Qurannya tahunan. Ya, pas bulan Ramadan saja. Hatam, benar hatam dia di bulan Ramadan saja. Setelah selesai Ramadan selesai sudah. Nah, ini juga masuk kategori hajrul Quran. Kemudian ada yang kategori yang ke-6, ya. Man hajaral Quran bil kulliyah wa hadha huwal mahrumul ladzi harramal khair hadha mayyitun wa in kana yamshi 'alal ardi. Jadi ada orang yang sudah termahjur dari Al-Qur'an. Dia meninggalkan Al-Qur'an sampai enggak membaca Al-Qur'an. Wal iyadu billah. Ini dikategorikan sebagai mayit yang berjalan di atas bumi. Walaupun kedengarannya hidup, kelihatannya hidup, tapi hakikatnya dia telah mati, kata para ulama. Wal iyadu billah. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah may yaqra'unal Qur'an wal Qur'anu yal'anuhum wa yakunu hujjatun 'alaihim li'annahum yukhalifuna awamirihi wa nawahihi wa huwa ashadduha fal hazrul hazar ayyuhal fudala min hadhil qisam. Tapi ternyata yang tadi yang ke-6 tadi, walaupun nggak baca Quran sama sekali itu ternyata masih ada yang paling berbahaya. Kategori yang ke-7. Siapa mereka ini? Nah, justru mereka ini baca Quran. Yaqra'unal Quran. Tetapi wal Qur'anu yal'anuhum. Tetapi sebaliknya Al-Qur'an melaknat mereka. Lah, kok bisa? Wa yakunu hujjatun 'alaihim, bahkan Al-Qur'an melawan mereka. Kenapa kok demikian? Li'annahum yukhalifuna awamirihi wa nawahi. Karena mereka menyelisihi Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, tahu perintah-perintah dalam Al-Qur'an tapi tidak diamalkan. Tahu larangan-larangan dalam Al-Qur'an justru dilakukan. Nah, ini ya. Wa huwa asyadduha. Dan ini ternyata kategori yang paling jelek. Ya, masih mending tadi walaupun nggak baca gitu. Kategori yang ke-6 itu masih mendingan. Lah ini baca tapi justru dia memusuhi Al-Qur'an. Dia lawan Al-Qur'an. Ya, maka kata para ulama sini, fal hazrul hazar, berhati-hatilah. Waspada terhadap kategori yang ke-7 ini, jangan sampai terjadi, ya. Kita baca, ini kebalikan dari yang pertama sekali ya. Membaca, menghafalkan, mengamalkan. Nah, ini membaca justru menjadi lawan karena tidak mengamalkan. Wal iyadu billah. Nah, ini an-nasu ma'al Qur'an. Nah, hadirin yang berbahagia, sekarang mari kita fokus ya pada hadis yang akan kita bahas pada malam hari yang berbahagia ini, yakni hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 tentang keutamaan membaca huruf demi huruf dalam Al-Quran. Hadisnya masyhur, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita baca matanya. Bismillah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, qala man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. An Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, beliau bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf
min kitabillah, dari kitabullah Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dengan kata lain, satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Kata baginda Rasulullah SAW, la aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Hadisun sahih rawahu at-Tirmidzi. Baik, hadirin yang berbahagia, kita lihat terlebih dahulu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia adalah huwa sahabi al-jalil. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud al-Qari. Dia adalah seorang qari, wal ghulam wal muallim, juga seorang muallim, seorang gurunya para sahabat. Sahibus sawad, yakni orang yang sangat dermawan. Dan di antara kalimat beliau yang terkenal adalah pernyataan beliau sebagaimana dikutipkan dari kitab Rijal Haular Rasul sallallahu alaihi wasallam, min kalimatihil jami'ah khairul gina ginan nafs. Beliau berpesan bahwasanya orang yang kaya sesungguhnya itu adalah orang yang kaya hatinya. Wa khairuz zadit taqwa. Pesan beliau juga bahwasanya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wa syarrul umal qalb. Dan sejelek-jelek orang yang buta itu buta hati. Wa a'zamul khataya al-kadhib. Dosa yang paling besar itu adalah dusta. Wa syarrul makasib ar-riba. Sejelek-jelek pendapatan itu adalah pendapatan dari hasil riba. Wa syarrul ma'kul malul yatim. Sejelek-jelek makanan adalah memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Nah, ini diantara kalimat-kalimat beliau yang berkesan, ya, yang diabadikan oleh para muallif. Tuwfiya radhiyallahu anhu fil Madinah. Beliau meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah pada tahun ke-32 Hijriah. Wa dufina fil Baqi, dan beliau kemudian dimakamkan di makam Baqi. Nah, itu sekilas terkait dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekarang kita lihat matan hadisnya, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis ini dengan mengatakan man. Man yang biasa kita artikan dengan siapa saja. Artinya berlaku buat al-jami', ya. Min dzakari au unsah. Baik itu laki-laki maupun perempuan, siapapun, ya, baik anak kecil maupun dewasa, remaja, orang tua, baik dia itu presiden maupun rakyat jelata, siapapun. Nah, ini kalimat man, jadi mencakup siapa saja. Nah, man qara'a, lalu kalimat yang kedua qara'a, yang biasa kita artikan dengan membaca. Dari kata inilah kemudian muncul istilah Al-Quran, kan? Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u. Dan kalimat ini sangat menarik, hadirin yang berbahagia, ya, karena ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu yang kalau diterjemahkan maknanya sama. Ada qara'a, ada tala yatlu. Tala juga artinya membaca. Kemudian tartil, ya, dari kata tala yatlu itu ada muncul tartil, ya, juga artinya membaca. Apa perbedaannya? Dan mengapa di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat qara'a bukan tala? Nah, di sinilah menariknya bahasa Arab, ya. Karena nanti ada kaitannya dengan hadis, ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi.
Insyaallah kita sudah bahas di awal-awal masalah itu hadisnya ya. Iqra juga menggunakan kalimat qara'a di sini. Nah, qara'a itu membaca saja, sudah. Kita baca, baik itu satu huruf ataupun satu kalimat. Baik itu kita paham ataupun tidak, ya. Baik bacaannya itu indah ataupun bacaannya jelek. Itu masuk kategori qara'a. Pokoknya baca saja. Nah, bayangkan kalau misalnya menggunakan kalimat tala, ya. Kalau tala itu kan tidak sekedar membaca, tetapi membaca dan yang dituntut adalah memahami. Itu tala. Jadi membaca sekaligus paham, itu tilawah namanya. Kalau qiraah ini enggak dituntut untuk kita paham. Pokoknya baca saja. Ya, pokoknya baca. Mau bacanya sedikit ataupun banyak, bahkan mungkin satu kalimat dalam Al-Quran, bahkan apakah bacaannya itu benar atau salah, karena nanti ini orang membaca Quran kan sesuai dengan kemampuan. Nah, makanya menggunakan kalimat qiraah. Jadi ketika orang membaca qiraah sendirian, tidak ada yang ngoreksi salah bacaannya misalnya, ya, salah bacaannya, apakah tetap dapat pahala nanti? Tetap dapat pahala ketika dia membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya itu. Nah, makanya menggunakan kalimat qiraah ini syukur ya, baginda Rasulullah menggunakan kalimat qiraah ini. Hikmahnya di situ. Kalau tala nggak bisa. Kalau tala dia harus baca, dia harus paham dan bacaannya harus benar. Baru dapat pahala. Kalau bacaannya keliru, nggak paham, nggak dapat pahala. Nggak mendapatkan fadilah ini. Tetapi karena menggunakan kalimat qiraah, ya, maka setiap hurufnya itu berpotensi pahala. Luar biasa, ya. Kayaknya kita bersyukur, dan ini dari antara rahman Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan apa? Kemudahan bagi kita, ya, dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi man qara'a harfan. Menariknya lagi di sini kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan nakirah. Kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab, ada pembahasan namanya ma'rifat dan nakirah. Apa bedanya ma'rifat dan nakirah? Kalau ma'rifat itu ada alif lamnya, pokoknya setiap ada bahasa Arab yang ada alif lam di awalnya, itu namanya ma'rifat, yang menunjukkan makna tertentu. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, lalu yang ada di kalimat itu adalah tanwin, baik itu fathatain atau dhammatain atau kasratain, itu namanya nakirah. Ternyata ada maknanya itu. Kalau nakirah itu menunjukkan umum sifatnya, ya. Jadi man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf saja min kitabillah, dari kitabullah Al-Quran ini, maka falahu bihi hasanatun, baginya satu kebaikan. Dan hasanah ini bisa bermakna as-sawab, pahala. Ya. Falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan tidak berhenti sampai situ. Dan satu kebaikan ini ternyata bukan hanya satu huruf satu, tetapi dilipat gandakan. Dengan kata lain, satu hurufnya bernilai 10. Nanti dikuatkan oleh ayat, ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi satu huruf kita membaca Quran itu nilainya 10 kebaikan. 10 pahala. Insyaallah, ya. Terlebih lagi kalau sekarang ini kita berada di bulan-bulan mulia ini. Sekarang kita berada tanggal berapa ini Bapak Ibu? Tanggal 27 Zulqa'dah. Zulqa'dah, kemudian mulai Senin kita akan masuk 10 hari terbaik dalam kehidupan kita. Ya, Asrul Awail min Zulhijjah. Lalu nanti disusul dengan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini waktu-waktu spesial. Jadi yang nilainya 10 ini ketika kita kerjakan saat-saat ini itu dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim.
fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, garis bawahnya di situ. Jangan melakukan kezaliman pada bulan-bulan ini. Nah, ada kaidah usul fikih mengatakan bahwasanya an-nahyu an syai' al-amru bididdihi. Larangan untuk mengerjakan sesuatu berarti perintah untuk kebalikannya. Jadi kalau kita dilarang melakukan kezaliman, maka perintahnya adalah perbanyak amal saleh. Termasuk diantaranya adalah tilawatul Quran, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Di saat-saat ini, bulan-bulan Muharram ini, bulan-bulan haram ini, ya, bulan-bulan yang mulia. Terlebih nanti Bapak Ibu ketika kita masuk Asrul Awail, tambah lagi semangat, ya, 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Di mana kata baginda Rasulullah SAW, ma min ayyamin ahabbu ilallah al-amalus salih fihinna khairum min hadhil ayyam, yakni asrul awail min Zulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika syai'. Ya. Enggak ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 pertama di bulan Zulhijjah. Termasuk amal soleh adalah qiraatul Quran. Jadi ketika kita membaca di Asrul Awail itu, ini adalah amalan yang terbaik yang kita lakukan. Sampai-sampai para sahabat tanya, bagaimana dengan jihad? Apakah bisa sebanding? Kata Nabi, tidak, bahkan jihad sekalipun. Nah, kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, lalu dia meraih kesyahidan, itu baru sebanding. Kalau hanya jihad saja, tapi nggak meninggal dunia, nggak mati syahid, itu masih lebih afdol kita beribadah di Asrul Awail. Nah, luar biasa. Ya. Maka kalau usia kita sampai nanti pada 10 hari pertama ini, ya, benar-benar kita manfaatkan untuk beribadah. Dan ibadah yang paling mudah yang saya lakukan ini baca Quran ini, ya. Baca Quran ini. Sudah 10 kebaikan setiap hurufnya, ketika baca pada saat-saat itu dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La aqulu alif lamun harfun. Jadi alif lam yang satu kalimat itu bukan satu huruf. Jangan begitu cara membacanya kata baginda Rasulullah SAW. Tetapi setiap hurufnya, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, setidaknya kita sudah mendapatkan berapa? 30 kebaikan. Masya Allah. Ya. Ini namanya targhib. Jadi dalam hadis, dalam ayat itu, ayat maupun hadis ada istilahnya targhib wa tarhib. Kalau targhib, ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang memberikan kita motivasi, ya, semangat untuk beribadah. Tarhib itu memberikan apa istilahnya, menakut-nakuti, ya. Hadis tentang ancaman, tentang azab, tentang neraka, itu tarhib. Nah, ini targhib. Nah, mengapa banyak sekali kita akan jumpai targhib, ya, hadis-hadis yang kaitannya dengan memotivasi kita agar kita berinteraksi dengan sebaik-baiknya terhadap Al-Quran. Termasuk kitab yang kita bahas ini kan semua adalah kitab-kitab targhib, ya, hadis-hadis yang memuat, kitab hadis-hadis yang memuat targhib, ya. Kenapa demikian? Karena ternyata, ya, membaca Quran itu berat juga. Berat apanya maksudnya? Godaannya. Syaitan itu tidak mau kita itu dekat-dekat dengan Al-Quran. Ya. Sehingga butuh motivasi, butuh keutamaan, hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaannya. Nah, termasuk hadis ini. Ya. Maka saya yakin, ya, dengan kita membaca hadis ini, itu muncul semangat dalam diri kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi lihat, nanti begitu kita keluar dari majelis ini, ya, kemudian kita berada di hari-hari berikutnya, siapakah di antara kita nih yang mampu, ya, mengamalkan kandungan daripada hadis ini, yang menjadikan hadis ini sebagai bahan bakar, penyemangat bagi kita untuk kemudian semangat membaca Al-Quran. Bisakah kita memodalkan hadis ini? Misalnya kita target one day one juz, satu hari satu juz. Kalau standar bacaan orang normal gitu, ya, satu juz itu kira-kira membutuhkan berapa menit Bapak Ibu? Ya, 20 menit, setengah jam, ya.
Tergantung ya. Tetapi selambat-lambatnya kita baca lah ya, selambat-lambatnya kita baca itu ya 1 jam kira-kira begitu. Karena nanti ada ini ya, ada disebut oleh para ulama itu dengan maratibu au suru'ati tilawah. Ada tingkatan cepat lambatnya seorang itu dalam membaca Al-Quran. Maratibu au suru'at at-tilawah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada tingkatan, ada namanya tahqiq. Ada tahqiq, ada tadwir, ada hadar. Pernah dengar istilah itu dalam membaca Al-Quran? Ada namanya tahqiq, qira'atut tahqiq. Jadi kalau qira'atut tahqiq ini biasanya bacaan yang digunakan untuk menuntun orang membaca. Jadi bacaan yang lambat. Ada di atasnya lagi itu namanya qiraah mujawwadah. Mujawwadah. Jadi pertama mujawwadah. Kalau mujawwadah seperti apa? Contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, biasanya acara-acara seremoni itu. Ya. Acara-acara seremoni tilawah mujawwad. 1 ayat aja bisa diulang bisa beberapa menit gitu kan. Itu mujawwad. Ya. Ada tahqiq. Nah, kalau tahqiq itu biasanya digunakan untuk mengajarkan supaya orang bisa mendengarkan dengan jelas dan bisa menirukan dengan baik. Itu tahqiq namanya. Misalnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian diikuti. Nah, itu namanya tahqiq. Lalu ada qiraah yang disebut dengan at-tadwir. Huwa tawassut fi sur'ati tilawah. Jadi kalau tadwir ini dia tidak terlalu lamban, juga tidak terlalu cepat. Ini masuk kategori tartil ya. Kayak bacaan-bacaan para imam ketika membaca, itu namanya tadwir. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tadwir istilahnya. Lah ada bacaan yang cepat namanya hadar. Hadar ini adalah sur'atut tilawah wa darjuha ma'a i'ta'i kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu min ghairi damjin lil huruf ya. Jadi qiraatul hadar ini qiraah yang cepat tapi tetap tidak keluar dari kaidah tajwid ya. Biasanya digunakan oleh para hufazul Quran untuk memurojaah ya. Contohnya misalnya ya, kayak kadang Syekh Sudes itu menggunakan hadar. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ada tepat kan? Nah, kalau kita menggunakan baca Quran ya dengan tingkatan surah kecepatan yang hadar, kita baca 1 juz itu loh nggak sampai setengah jam, gitu loh maksudnya. Nah sampai setengah jam. Kalau kita menggunakan tahqiq, ya mungkin 1 jam, bisa lebih. Ya. Kalau kita menggunakan tadwir, mungkin ya 40 menit. Kalau kita menggunakan hadar, ya 20 sampai 25 menit sudah selesai, ya 1 juz. Nah sekarang kita kembalikan ke masing-masing kita, kemampuan kita. Yang paling penting itu semakin banyak kita baca, semakin banyak peluang kita untuk mendapatkan pahala. Kan gitu. Nah, oleh karena itulah ada 1 ayat yang juga menjadi motivasi bagi kita ya, supaya kita semangat di dalam membaca Al-Qur'an ini. Ada yang disebut dengan ayatul qurra. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah para ulama, ayat ini disebut dengan ayatul qurra. Ayatnya atau ayat yang menjadikan sebagai motivasi oleh para pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena di antara perdagangan yang tidak akan pernah merugi, yaitu adalah membaca Al-Quran.
Ini Bapak Ibu nanti bisa baca dan lebih jauh nanti cari tafsirannya ya. Surah Fatir ayat 29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Innal ladzina yatluna kitaballah ay innal ladzina yaqra'una al-Qur'an. Yang pertama, ya. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, kalau di sini Allah menggunakan kalimat tala yatlu. Jadi sudah tingkatannya lebih tinggi. Membaca dan sekaligus berusaha memahaminya, ya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah ay wa ya'maluna bihi wa dawamu 'ala sholati fi awqatiha. Mereka menjaga salat 5 waktunya. Yang pokok saja, yang pokok. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnah, rawatib dan seterusnya, ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Sirran wa alaniyah, baik secara rahasia tidak diketahui oleh orang lain maupun secara terang-terangan dilihat oleh orang lain. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau mereka melakukannya ikhlas karena Allah, maka mereka itulah yang melakukan perdagangan yang tidak pernah akan merugi. Tijaratan lan tabur. Jadi 1, baca Quran, 2, sholat 5 waktu, dan 3 adalah berinfak. Maka hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan hadis singkat ini ya menjadi motivasi bagi kita untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kedepannya masing-masing kita punya targetan. Syukur-syukur bisa membaca Al-Quran setiap hari 1 juz dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.